Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan presentasikan hasil dari paper penelitian yang kami lakukan mengenai kasus penggusuran paksa di Pulau Rempang. Saya Alifira Gita Subagio, NIM akhir 494, akan menjelaskan atau mempresentasikan pada bagian pendahuluan. Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai pada pasal 1 UUD 1945 yang mendefinisikan unsur penting di mana kedaulatan berada pada di tangan rakyat. Permasalahan hukum terkait sengketa pertanahan yang ada di Indonesia begitu banyak. Akan tetapi yang terkenal atau banyak dibicarakan umum yaitu penggusuran paksa masyarakat di Pulau Rempang. Bermula pada tahun 2013 di Batam yang mengalami permasalahan tumpang tindih dengan peraturan oleh Menteri Kehutanan yang telah memberikan hak atas tanah oleh masyarakat sekitar, di mana tanah tersebut ternyata terletak pada tempat yang tidak sah, sehingga terjadinya konflik penolakan oleh masyarakat yang terjadi tentang penggusuran paksa ini yang terjadinya pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang yang antara aparat kepolisian, TNI, serta Satpol PP berhadapan dengan penduduk setempat dan juga masyarakat adat setempat yang mereka tetap pada menolak direlokasi karena mereka merasa penduduk yang sudah tinggal secara turun-menurun sejak tahun 1834 sehingga memiliki hak kepemilikan atas tanah wilayahnya. Permasalahan hukum sengketa tanah yang terjadi di Pulau Rempang termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia yang dimana pelanggaran hak asasi manusia berat dengan dasar hukum dalam OHCHR Komite on Economic, Social, dan and Cultural Right dalam poin ketiga General Comment nomor 7 on the right to adequate housing artikel 11 ayat 1 of the Covenant yang mengartikan penggusuran paksa berarti pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka tempati baik untuk sementara ataupun selamanya tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 2 yang mengatakan bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan juga pada pasal 40 di mana setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, serta adanya peraturan yang menunjang dari terancamnya keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu pada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948 pasal 25 yang mengatur tentang standar hidup yang layak termasuk pada hak atas pangan, pakaian, rumah, dan serta pelayanan sosial. Maka urgensi pada penelitian yang kami lakukan dengan hasil berbentuk paper di mana kasus yang kami angkat yaitu penggusuran paksa di Rempang yang merupakan kepentingan secara mendesak karena berdampak pada hak asasi manusia yang luas dan signifikan terhadap masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan stabilitas sosial politik. Tentu adanya keterlibatan pemerintah yang perlu dipertanyakan, di mana letak dari pertimbangan hak asasi manusia terhadap masyarakat sekitar. Maka dari itu kami memberikan rumusan masalah yang dipertanyakan adalah bagaimana tindakan tanggung jawab negara guna memastikan kebijakan yang adil di atas hak tempat tinggal, rasa aman, dan hak keberlangsungan hidup masyarakat di Pulau Rempang tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Kuncoro Haji dengan NIM 2022498. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan metode penelitian dari tema kelompok saya
yang bertemakan penggusuran paksa di Pulau Rempang. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan cara adalah metode penelitian yuridis normatif, yang dimana menurut Surjono Sukanto, yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini ada beberapa metode yang digunakan, antara lain yang pertama ada metode dokumentasi, lalu yang kedua ada analisis kualitatif, lalu ada analisis hukum, yang dimana analisis hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memahami bagaimana hukum mengatur penggusuran paksa dan pelanggaran HAM. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Lalu selanjutnya ada sumber data. Sumber data adalah sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam analisis atau penelitian. Sumber data pada kelompok kami mendapatkan sumber data berasal dari beberapa media, serta pernyataan resmi dari Komnas HAM tentang analisa kebijakan pengusuran paksa di Rempang dalam perspektif HAM. Dalam pengumpulan sumber data, kelompok kami melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder. Beberapa sumber data yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan media. Kami mendapatkan berbagai laporan media seperti dari Jambion, Edura News, dan Koral yang mencatat insiden penggusuran paksa di Pulau Rempang. Lalu ada pernyataan resmi. Pernyataan resmi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Menteri Investasi yang terkait dengan kasus penggusuran paksa. Lalu ada dokumen hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur penggusuran paksa dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya mendapatkan kebebasan di mana dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal sesuai dengan hak asasi mereka. Lalu ada teknis analisis data. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode penelitian, karena dari data tersebutlah kami menganalisis secara detail bagaimana cara memecahkan masalah penelitian. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Yang pertama, ada kategorisasi data. Data dikategorikan berdasarkan tema dan pola yang terkait dengan pelanggaran HAM dan penggusuran paksa. Dua, ada analisis kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang terkait dengan pelanggaran HAM dan penggusuran paksa. Lalu yang ketiga ada analisis hukum. Data analisis secara hukum untuk memahami bagaimana hukum mengatur penggusuran paksa dan pelanggaran HAM dari kasus yang kami analisis. Lalu ada korelasi data. Data dikorelasikan untuk memahami bagaimana hukum mengatur penggusuran paksa. Data dikorelasikan untuk memahami hubungannya antara pelanggaran HAM dan penggusuran paksa dengan faktor lainnya.
seperti keamanan rumah, akses pemulihan dan perawatan kesehatan, serta perumahan yang layak huni dan terjangkau. Lalu yang terakhir ada analisis data dan analisis hukum. Yang pertama, analisis data. Penggusuran paksa di Pulau Rempang dapat dilihat sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia atau pelanggaran berat HAM yang melanggar berbagai instrumen HAM termasuk pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Penggusuran paksa ini melibatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, analisis hukum, penggusuran paksa di Pulau Rempang melanggar resolusi merujuk pada basic principles and guidelines on development-based eviction and displacement HRC-18 paragraf ke-6 oleh Dewan HAM PBB tahun 2009 yang mengategorikan pengosongan lahan di Pulau Rempang sebagai pelanggaran HAM berat dengan dasar pertama, tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, lalu tidak adanya keamanan rumah, tiga, tidak adanya akses ke pemulihan dan perawatan kesehatan akibat penggusuran yang telah dialami, lalu yang terakhir tidak adanya perumahan yang layak huni dan terjangkau. Lalu analisis kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang terkait dengan pelanggaran HAM dan penggusuran paksa. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggusuran paksa di Pulau Rempang melibatkan pelanggaran HAM berat yang melanggar berbagai instrumen HAM, termasuk hak atas perumahan yang layak, makanan, air, kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan. Mungkin cukup itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Raffi NIM 477 akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka teori dan hukum dalam analisis kebijakan penggusuran paksa di Rempang dalam perspektif hak asasi manusia. Penggusuran paksa adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, keamanan, dan kebebasan bergerak. Penggusuran paksa dapat berupa penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan juga produk hukum lainnya. Faktor-faktor yang dapat ini meliputi kepentingan investasi pemerintah, kepentingan perusahaan, dan kepentingan masyarakat adat yang tinggal di pulau tersebut. Selanjutnya yaitu kajian kepustakaan. Yang pertama yaitu konvensi internasional. Penggusuran paksa seperti yang terjadi di Rempang adalah isu yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks internasional. Dalam pasal ICCPR yang terkait dengan penggusuran paksa berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak tempat tinggal yang dijamin oleh pasal 17 ICCPR. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan layak, serta hak untuk tidak disingkirkan dari tempat tinggalnya, kecuali dalam situasi yang sah dan berdasarkan hukum yang adil. Selanjutnya yaitu dalam perspektif hak asasi manusia. Hak atas tempat tinggal yang layak juga diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM tahun 1948. Pasal 25 DUHAM tidak secara langsung mengatur hak tempat tinggal, namun pasal 25 DUHAM berfokus pada hak asasi manusia untuk standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, hak pakaian, perumahan, dan juga perawatan kesehatan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam pasal 40 menjelaskan secara jelas bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu dalam perspektif hukum nasional. Dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip HAM. Berikut merupakan prinsip HAM yang juga mengandung sifat hak asasi manusia. Yang pertama yaitu prinsip universal atau universality, yaitu
Prinsip universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip tak terbagi atau indivisibility. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi, artinya semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Yang ketiga yaitu saling bergantung atau interdependent. Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu atau akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Yang keempat yaitu saling terkait atau interrelate. HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan. Yang kelima yaitu kesetaraan atau equality. Kesetaraan dianggap sebagai persyaratan mutlak dalam negara demokrasi. Contohnya, kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu prinsip non-diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity, dan lain-lain. Nomor 7 yaitu prinsip martabat manusia atau human dignity. Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai. Selanjutnya yaitu prinsip HAM yang terakhir yaitu prinsip tanggung jawab negara. Negara merupakan aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM adalah melalui aparatur pemerintahannya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nizar Eka Ramansyah, NIM 49. Saya akan menerangkan hasil dan analisis saya dari rumusan masalah yang analisa kami kerjakan, yaitu bagaimana tindakan tanggung jawab negara terhadap penggusuran paksa di Pulau Rempang sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat. Baik, di hasil dan data analisa saya yaitu pemerintah ini melakukan tindakan yang berujung pada pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran hak masyarakat hukum adat setempat yang terkena dampak dan konflik yang berkembang di Pulau Rempang ini akibat dari penerapan pembangunan PSN tahun 2023 yang lalu, yaitu di kota ramah lingkungan Rempang. Menurut teori tanggung jawab negara dalam konteks hak asasi manusia yang diuraikan di atas, negara bertanggung jawab atas perselisihan ini karena ketiga komitmen negara tersebut telah dilanggar. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal yang diatur oleh hukum adat dilanggar oleh perselisihan ini karena penduduk lokal akan terpaksa mengungsi dari wilayah yang telah mereka tinggali selama beberapa generasi. Bahwasanya kewajiban negara melindungi mengingat kembali tingginya konflik di Pulau Rempang tersebut. Ketika aparat penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap warga sekitar di sekitar Juli hingga Agustus 2023 yang lalu, termasuk surat panggilan Kejaksaan Agung, Polda Kepri, dan Polres Belereng terkait PMH atau pelanggaran yang menghambat investasi dari pembangunan negara. Kerusuhan pun terjadi antara warga dengan aparat gabungan hingga aparat gabungan menggunakan meriam air dan gas air mata tak jauh dari sekolah SD dan SMP. Menurut pasal 3 UU HAM, setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Baik, selain itu, pada saat itu masyarakat hukum adat Pulau Rempang mempunyai hak-hak tradisional, termasuk hak atas tanah yang tidak
dapat diganggu-gugat, seperti berdasarkan pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga negara diberikan kewajiban yang terbagi menjadi 3, yaitu kewajiban untuk menghormati, yaitu obligation to respect, kewajiban untuk melindungi, yaitu obligation to protect, dan kewajiban untuk memenuhi, obligasi to fulfill. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam konteks penikmatan hak-hak individu dan kelompok, sehingga negara dilarang untuk mengurangi atau menghalangi setiap orang dalam menikmati haknya. Nah, kewajiban untuk melindungi ialah bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu dan tindakan-tindakan yang menyebabkan pelanggaran baik oleh aktornya sendiri, yaitu negara atau negara asing atau pejabat negara yang bertindak di luar dari kapasitas kewenangannya, yang mana kewajiban untuk melindungi tidak hanya dari sisi pencegahan pelanggaran saja, melainkan perbaikannya. Dari hasil yang uraian di atas, yaitu saya memaparkan beberapa pertanyaan hasil data, yaitu yang pertama, bagaimana kewajiban negara dalam konteks HAM, khususnya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang ini. Kemudian kedua, bagaimana kritikan internasional terhadap penggusuran paksa di Pulau Rempang seperti yang dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, yaitu. Dan kemudian yang ketiga, ya, berapa luas lokasi yang terkena dampak dari proyek Rempang Eco City ini. Kemudian yang nomor 4, berapa banyak korban jiwa yang terdampak dari tragedi Pulau Rempang. Baik, hasil dari data yang saya temukan, yaitu yang pertama, ya, kewajiban negara dalam konteks HAM meliputi kewajiban untuk menghormati, yaitu melindungi dan memenuhi hak masyarakat hukum adat. Adalah negara harus mempertimbangkan HAM dalam membuat setiap kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Negara juga wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM secara efektif, termasuk melalui kompensasi yang adil. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu kritikan internasional terhadap penggusuran paksa di Pulau Rempang ini dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komnas HAM ini menyerukan agar pemerintah memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi masyarakat di kawasan tersebut. Nah, Komnas HAM ini juga mengajak semua pihak, baik negara maupun sektor swasta, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yaitu dampaknya, yaitu nomor 3 adalah dampak yang terjadi atau luas, yaitu dari akibat proyek Rempang Eco City ini akan menggusur lokasi yang terkena dampak dari proyek Rempang Eco City adalah 17.000 hektar yang meliputi 16 kampung tua di Pulau Rempang. Namun beberapa sumber juga melaporkan bahwa hanya 2.000 hektar yang akan digunakan untuk pabrik pengolahan pasir kuasa dan pasir kaya yang dioperasikan oleh PT Sinsin Glass Holding Ltd. Kemudian yang nomor 4, dalam sintesis berdasarkan yang diberikan tidak ada korban jiwa yang terdampak dari tragedi Pulau Rempang ini menurut klaim Polda Kepri. Namun beberapa sumber yang saya temukan, yaitu dari berita lainnya, melaporkan adanya korban jiwa, yaitu 11 orang termasuk 10 murid dan 1 guru. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari hasil analisa saya ini, hasil analisa dari bagaimana tindakan tanggung jawab negara terhadap penggusuran paksa di Pulau Rempang sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat ini, yaitu bahwa negara telah melanggar kewajibannya di bidang hak asasi manusia setelah menganalisis sengketa di Pulau Rempang akibat pembangunan kota ramah lingkungan Rempang pada tahun 2023 yang lalu, dan ada beberapa indikator utama yang mengatur masyarakat lokal berdasarkan hukum adat telah dilanggar hak-haknya, yaitu hak-hak masyarakat adat dilanggar dalam pasal 10 Undrip, dilanggar ketika hukum adat memaksa penduduk setempat yang sebagai besar setelah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi untuk meninggalkan lokasi tersebut.
kemudian hak mereka untuk tinggal di tanah leluhur mereka dan tidak direlokasi secara paksa tidak ditegakkan oleh negara. Kegagalan melindungi rasa aman menurut pasal 30 UU Hak Asasi Manusia yang melindungi hak setiap orang atas rasa aman dan ketenangan dilanggar oleh kriminalisasi aparat setempat, aparat penegak hukum maksudnya, terhadap penduduk lokal dan penggunaan kekerasan termasuk meriam air dan gas air mata. Kemudian hal tersebut itu merupakan indikasi betapa cerobohnya negara dalam melindungi rakyatnya dari bahaya kekerasan dan teror. Pelanggaran hak adat atas tanah berdasarkan pasal 281 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas masyarakat hukum adat Pulau Rempang dianugerahi hak tradisional termasuk hak atas tanah yang tidak dapat diganggu gugat. Perselisihan ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut berujung pada pemindahan paksa masyarakat adat untuk membangun Rempang Eco City dan infrastruktur yang lainnya. Dan yang terakhir ada kewajiban negara diabaikan. Ada 3 kategori komitmen yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu pertama, menghormati, melindungi, dan memenuhi. Dalam situasi ini negara melanggar hak-hak masyarakat adat baik secara individu maupun kolektif, tidak melindungi mereka dari tindakan yang melanggar hak mereka, dan tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin penerapan hak-hak mereka secara penuh. Ringkasnya, negara telah gagal menegakkan hak asasi masyarakat adat Pulau Rempang, khususnya hak atas tanah, hak rasa aman, dan pelestarian adat dan budaya. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menegakkan kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan domestik untuk menghormati, membela, dan menegakkan hak masyarakat adat di Pulau Rempang. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Farha. Di sini saya akan membahas bagian hasil dan analisa pada tema analisa kebijakan penggusuran paksa di Rempang dalam perspektif HAM, hak atas properti, rasa aman, hak atas kelangsungan hidup. Penggusuran paksa yang dilakukan terhadap warga Pulau Rempang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia mereka, termasuk hak atas tempat tinggal, keamanan, dan kesenjangan sosial. Penggusuran paksa dapat menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal mereka tanpa alternatif yang memadai, melanggar hak atas tempat tinggal yang diakui dalam hukum internasional. Selain itu, penggusuran paksa juga dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan warga, serta memperburuk kesenjangan sosial dengan mengorbankan kelompok rentan yang mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan perlindungan hukum. Berikut adalah beberapa implikasi yang terjadi. Yang pertama, hak atas tempat tinggal. Hak atas tempat tinggal, penggusuran paksa warga Pulau Rempang mengancam hak mereka atas tempat tinggal yang layak. Warga yang terdampak harus meninggalkan tempat pemukiman mereka yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya mereka sejak 1834. Komnas HAM meminta pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran paksa dan mempertimbangkan upaya lain sebelum mengambil tindakan seperti itu. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan bentrokan antar warga sipil dan aparat pemerintah di Pulau Rempang telah menyebabkan keamanan warga terganggu. Komnas HAM mengingatkan bahwa penggusuran paksa dapat menyebabkan konflik dan kesengsaraan, sehingga pemerintah harus menggunakan pendekatan dialogis dan memberikan kompensasi yang adil sebelum melakukan relokasi. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Penggusuran paksa warga Pulau Rempang dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan. Warga yang terdampak harus meninggalkan tempat pemukiman mereka dan berpindah ke lokasi lain, yang dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kehidupan sosial budaya mereka. Komnas HAM meminta pemerintah untuk memberikan pemulihan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami trauma. Selanjutnya, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini, penggusuran paksa warga Pulau Rempang dinilai sebagai pelanggaran HAM berat baik secara langsung atau tidak karena
menyentuh seluruh aspek kehidupan warga. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida dan kejahatan atas kemanusiaan, serta melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam sintetis, penggusuran paksa warga Pulau Rempang mempengaruhi hak asasi manusia mereka secara signifikan, termasuk hak atas tempat tinggal, keamanan, dan kesenjangan sosial. Komnas HAM meminta pemerintah untuk menggunakan pendekatan dialogis, pemberian kompensasi yang adil, dan tidak melakukan penggusuran paksa sebagai upaya terakhir. Penggusuran paksa di Pulau Rempang mempengaruhi beberapa hak asasi manusia, termasuk hak atas tempat tinggal. Penggusuran paksa melanggar hak warga atas tempat tinggal yang layak. Komnas HAM meminta pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran paksa dan mempertimbangkan upaya-upaya lain sebelum melakukan penggusuran. Yang selanjutnya, hak keamanan. Penggusuran paksa dapat mengganggu keamanan warga. Bentrokan antar warga sipil dan aparat pemerintah telah terjadi beberapa kali, dan Komnas HAM meminta pemerintah untuk menciptakan situasi kondusif bagi masyarakat. Selanjutnya, hak kesenjangan sosial. Penggusuran paksa dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang signifikan. Warga yang dipindahkan dari tempat asal ke lokasi lain dapat mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan baru, serta mengalami trauma akibat pengusiran paksa. Selanjutnya, hak perlindungan HAM. Penggusuran paksa dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM meminta pemerintah untuk tidak melakukan penggusuran paksa dan mempertimbangkan upaya-upaya lain sebelum melakukan penggusuran. Komnas HAM juga menekan bahwa penggusuran paksa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, baik secara langsung atau tidak langsung, karena menyentuh seluruh aspek kehidupan warga. Selanjutnya, hak partisipasi. Penggusuran paksa ini dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif. Komnas HAM meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang signifikan dan mempertimbangkan keinginan masyarakat sebelum melakukan penggusuran. Selanjutnya, hak kompensasi. Komnas HAM meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada warga yang terdampak penggusuran. Syafiq Ali, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil sebelum melakukan relokasi. Selanjutnya, hak perlindungan korban. Komnas HAM meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada korban penggusuran, termasuk korban luka berat seperti Ridwan, seorang lansia yang tertembak peluru karet. Dalam keseluruhan, penggusuran paksa di Pulau Rempang mempengaruhi hak asasi manusia warga secara signifikan dan memerlukan penyelesaian yang adil dan transparan. Selanjutnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengawal persoalan Pulau Rempang dan Pulau Galang dengan cara berikut: menerima aduan, lalu mengirim surat klarifikasi, lalu mengawal proses mediasi, lalu menyatakan sikap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.